akan membuat video presentasi lagi, tapi di video presentasi kali ini berbeda dengan video sebelumnya karena di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kampus Unisbank. Let's go. Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monica Bella Mahendra, NIM 1705520137. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saat ini saya berada di semester 7 dan berada di kelas A1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Presentasi kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif, dan saya berharap presentasi saya kali ini bisa membuat viewers memahami, mengerti, dan ikut belajar tentang materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu bab 13 dengan judul Audit Investigatif dengan Teknik Audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 8 pembahasan pokok yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada pengantar, yang kedua ada kunci keberhasilan, yang ketiga ada teknik-teknik audit, yang keempat ada memeriksa fisik dan mengamati, yang kelima meminta informasi dan konfirmasi, yang keenam memeriksa dokumen, yang ketujuh review analitikal, dan yang kedelapan menghitung kembali.
Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengantar. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum ataupun audit keuangan, dengan tujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya tetap sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Dan banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit merupakan cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada 7 teknik yang perlu dipahami di teknik audit. Yang pertama adalah memeriksa fisik, yang kedua adalah meminta konfirmasi, yang ketiga adalah memeriksa dokumen, yang keempat adalah review analitikal, yang kelima adalah meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor, yang keenam menghitung kembali, dan yang ketujuh adalah mengamati. Kalau teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analitikal, maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif di sini, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Selanjutnya masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu kunci keberhasilan. Di sini terdapat 4 kunci keberhasilan yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua adalah kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Maksudnya bagaimana? Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pernyataan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator apa iya. Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar? Selanjutnya yang keempat adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Maksudnya gimana? Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan.
Kecermatan dan penafsiran temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu teknik-teknik audit. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi, follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Pokok pembahasan yang keempat yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik atau physical examination sering diartikan sebagai perhitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah inventarisasi atau opnam. Merupakan pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisi, baik, kurang baik, dan rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurun buku, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opnam biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun, ataupun ternak, kas, persediaan barang sejauh ada fisiknya. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi merupakan penelitian secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan on-the-spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat mengerti dan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak, memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dan konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Sebagai contoh, kejadian inspeksi merupakan pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau kelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat resiko bahwa karyawan klien yang terlihat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi juga merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengujian fisik. Observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka atau bagaimana dan kapan mereka melakukannya, sedangkan pengujian fisik melibatkan perhitungan atas aktiva tertentu. Terdapat 4 jenis pengamatan. Pengamatan yang pertama adalah stationary or fixed point. Dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi
berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya ke dalam video atau rekaman. Catatan atau rekaman yang detail harus dilengkapi dengan tanggal dan hari dilaksanakannya pengamatan, nama dari yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kejadian tersebut, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya pengamatan dan berakhirnya pengamatan, serta catatan mengenai keseluruhan aktivitas kegiatan yang diamati secara detail, termasuk dengan waktu untuk aktivitas, dan sebagai contoh pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari pengusaha. Jenis pengamatan yang kedua adalah moving or tailing. Pengamatan secara mobile atau bergerak atau yang biasa disebut dengan tailing atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan stationary surveillance. Sebagai contoh, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti seseorang terduga pelaku fraud. Resiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Tailing hanya boleh dilakukan oleh para profesional saja. Jenis pengamatan yang ketiga ada electronic surveillance. Penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerjanya. Walaupun demikian, penggunaan penyadapan juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Jenis pengamatan yang keempat yaitu cover or undercover operation. Koperasi rahasia dan penyamaran merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan. Agen tersebut ketakutan atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati, sehingga agen menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Undercover operation dilakukan jika kolusi atau fraud berskala besar terjadi. Berbagai metode investigasi fraud lain gagal. Investigasi dapat dimonitor secara langsung. Terdapat alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi atau akan terjadi kembali. Investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Investigasi tetap berlangsung secara rahasia. Otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh. Bukti fisik dapat berguna pada berbagai kasus, terutama kasus yang melibatkan persediaan, di mana stok fisik persediaan dihitung dan persediaan yang hilang dicari. Walaupun demikian, bukti fisik ini sering disasosiasikan dengan kejahatan non-fraud seperti penembakan. Misalnya terdapat selongsong peluru yang menjadi bukti bagi aparat terkait kasus tersebut. Karena fraud terkadang sulit ditemukan dan memiliki sedikit tanda-tanda, bukti fisik seringkali sulit untuk ditemukan. Pengumpulan bukti fisik melibatkan proses analisis terhadap objek, seperti persediaan, aset, kunci yang rusak, zat-zat tertentu seperti minyak atau cairan, jejak-jejak seperti cat atau noda, dan tanda-tanda khusus seperti bekas luka,
jejak roda ban di jalan, sidik jari. Bukti fisik juga melibatkan proses pencarian data di komputer. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kelima adalah meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audite merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukannya secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya, karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan terhadap suatu kejadian, orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Seorang pewawancara yang baik akan secara tepat mengetahui pelaku fraud dan dapat memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Wawancara juga membantu untuk memperoleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua, petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga, kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Yang keempat, informasi atas latar belakang seseorang dan kemungkinan motif pelaku fraud. Wawancara dilakukan dengan korban, orang-orang yang terkait di dalam suatu kasus, informan, klien, pelanggan, terduga pelaku, saksi ahli, polisi, petugas kebersihan, rekan kerja, supervisor, mantan pasangan atau teman, rekan perusahaan yang ada saat ini, dan rekanan yang sudah tidak bekerja sama lagi, dan orang lain yang dapat membantu investigasi ini. Cara dapat menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu yang pertama bukti kesaksian, merupakan bukti meyakinkan yang didapatkan dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Yang kedua adalah bukti lisan, merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar auditi maupun dari pihak auditi sendiri. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat dengan seksama termasuk narasumbernya. Yang ketiga adalah bukti spesialis, merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain-lain. Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menggunakan tenaga ahli atau spesialis, maka auditor harus mengusahakan ahli yang diakui oleh hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah yang pertama, menentukan sumber informasi atau objek wawancara. Yang kedua, jadwalkan wawancara terlebih dahulu. Yang ketiga, buat persiapan materi dan cara bertanya. Yang keempat, mulai dengan suasana yang bersahabat atau hangat. Yang kelima, perhatikan dengan dan dengarkan. Yang keenam, hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Yang ketujuh, tutuplah wawancara dengan catatan positif. Yang kedelapan, dokumentasikan hasil wawancara. Dan yang kesembilan,
yaitu mintakan penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Dalam wawancara, terdapat 3 jenis interview yang harus disikapi secara berbeda-beda. Yang pertama adalah friendly atau yang biasa disebut dengan akrab. Interview yang bersikap bersahabat dan baik seringkali membantu dalam proses wawancara. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu investigator yang berpengalaman akan berhati-hati dalam menentukan motif dari interview yang bersikap baik ini. Pada beberapa kasus, motifnya memang benar untuk membantu, namun ada pula motifnya agar mengalihkan kecurigaan investigator terhadap dirinya. Sikap interview yang kedua adalah netral. Interview yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya interview yang bersifat netral merupakan interview yang paling objektif dan membantu investigator. Sikap yang ketiga adalah hostile atau bermusuhan. Interview dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interview ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jika interview yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan hostile interview ini seringkali harus dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara dadakan akan membuat hostile interview tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi menghadapi investigator. Selanjutnya akan membahas tentang konfirmasi. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya teknik ini dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Konfirmasi adalah memperoleh bukti untuk meyakinkan auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan dikonfirmasikan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor. Jika konfirmasi dilakukan secara tertulis, maka harus ditegaskan bahwa jawaban agar dialamatkan kepada auditor. Surat permintaan konfirmasi kepada responden sebaiknya ditandatangani oleh auditi. Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti terkait pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan-keterangan lainnya terkait bukti tersebut. Bahasan yang keenam adalah memeriksa dokumen. Dokumen dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal merupakan dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal, karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain sebagai lawan transaksi klien.
Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah yang pertama, verifikasi. Verifikasi merupakan pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, keahlian, kepembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Teknik yang kedua yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau yang biasa disebut dengan vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi dua hal. Yang pertama, pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan dan kejadian. Adapun tujuan dari vouching untuk memastikan bahwa yang pertama, bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Yang kedua, bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Yang keempat, pencatatan dilakukan secara benar. Dan yang terakhir, kepemilikan dan keberadaannya sah. Contoh, kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal. Kemudian membandingkannya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda pembeliannya. Teknik yang ketiga yaitu penelusuran atau tracking. Tracking atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracer merupakan cara perolehan bukti dengan pengujian yang terbalik dengan teknik audit vouching. Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang, auditor harus memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan harus menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit tracing ini adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, kelemahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan hanya menguji beberapa saja dengan menggunakan metode sampling. Sebagai contoh kegiatan penelusuran adalah seorang auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Teknik yang keempat yaitu scanning. Scanning merupakan pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umumnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Teknik yang terakhir yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut
biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui beberapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu review analytical. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Ada beberapa teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman. Teknik yang pertama adalah Bad-Trip-Ware-Glass dan Z-Ware-Glass. Dalam Bad-Trip-Ware-Glass, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama kalau bad trips lainnya cukup banyak, investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Bad-Trip-Ware-Glass ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi dan persaingan. Sedangkan di dalam Z-Ware-Glass, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z lalu. Dalam Z-Ware-Glass, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya, dan mengapa investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud, karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Teknik yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengidentifikasi adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan intensif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima intensif sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan yang dibuat tinggi, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Teknik yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal adalah laporan laba rugi, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan suatu akun untuk suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Ware-Glass yang dibahas di atas. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Teknik yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Teknik yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Ini dari review analytical adalah mengenai pola hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini
dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan serupa dapat dilihat di industri kayu lapis dengan nama recovery. Teknik yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Teknik yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lain, dan yang lain-lainnya. Keandalan perumusan ekonomi makro akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat, tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru dilanjutkan ke pemeriksaan SPT dengan network method atau expenditure method. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang atau junior auditor di kantor angkutan. Dalam audit umum, menghitung kembali dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara footing. Footing merupakan penjualan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit foot akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Reperformance yaitu metode pengumpulan bukti audit, di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian hasil yang diperoleh auditor dari pengukuran aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Reperformance melibatkan pengujian kembali atas berbagai penghitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Contoh penerapan PUT pada audit akun piutang adalah melakukan footing atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Cara yang kedua yaitu recompute. Recompute merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti foot, recompute juga merupakan bagian reperformance. Contoh, penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan dengan benar sesuai dengan kebijakan aging schedule piutang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi orang banyak. Sebelum mengakhirinya, ada satu kaca bijak yang ingin saya sampaikan dari Steve Jobs. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Kalau kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang kamu cintai, maka kamu patut bersyukur karena kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dengan begitu, kamu tak hanya mendapatkan uang aja, tapi juga rasa puas dan bahagia atas pekerjaan yang kamu lakukan. Semangat!